Shalom. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan melaksanakan fit study di GKJW Surabaya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Yeay! Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang GKJW sebagai pembahasan awal kami. Jadi GKJW atau Gereja Kristen Jawi Wetan adalah sebuah persekutuan gerejawi yang memiliki identitas khas sebagai gereja teritorial yang berpusat dan melayani di seluruh wilayah Jawa Timur. GKJW ini disusun secara hierarkis namun bersifat koordinatif, mulai dari majelis jemaat di tingkat lokal seperti di Jemaat Surabaya, majelis daerah, hingga pada pimpinan tertinggi yaitu Majelis Agung. Identitas utama GKJW ini adalah sebagai gereja gerakan warga, yang berarti peran dan pengambilan keputusan tertinggi pastinya berada di tangan warga jemaat dan dilaksanakan melalui kepemimpinan kolektif oleh pelayanan khusus seperti pendeta. Lalu secara teologis, misi GKJW ini berfokus pada perwujudan patunggilan Kang Nyawiji, artinya adalah persekutuan yang menyatu, dan tanggung jawab untuk ikut serta melaksanakan rencana karya Allah di dunia. Pelayanan GKJW di Surabaya mencakup 5 bidang utama, yakni teologi persekutuan, kesaksian, pelayanan cinta kasih, dan penata layanan. Melalui bidang pelayanan cinta kasih, jemaat-jemaat GKJW di Surabaya aktif dalam aksi sosial, pendidikan, dan advokasi kemanusiaan, berupa memperlakukan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan keutuhan ciptaan bagi masyarakat luas. Tanpa memandang batasan suku, ras, maupun agama, dengan demikian, keberadaan GKJW di Surabaya ini adalah representasi dari gereja yang terintegrasi penuh dalam konteks lokal Jawa Timur dan dengan fokus kuat pada pelayanan warga. Jadi sejarah Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW berawal dari pelayanan dua tokoh penting, yaitu Johannes MD dan C.L. Colin di Jawa Timur. Keduanya sama-sama menyebarkan Injil, tetapi punya pendekatan yang berbeda. MD lebih menekankan perubahan budaya secara total, misalnya orang Kristen tidak lagi memakai pakaian tradisional seperti sarung atau kebaya. Sedangkan Colin tetap menghargai tradisi Jawa dan menekankan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak harus meninggalkan budaya lokal. Dari kedua tokoh ini muncullah dasar pemikiran yang kemudian membentuk karakter GKJW, yaitu gereja yang berakar di budaya Jawa tetapi tetap teguh pada iman Kristen. Lalu pada 12 Desember 1843 dilakukan baptisan pertama di Surabaya yang menjadi tonggak awal berdirinya jemaat-jemaat Kristen di Jawa Timur. Selanjutnya pada 11 Desember 1931, jemaat-jemaat di berbagai daerah Jawa Timur sepakat untuk bersatu menjadi satu gereja yang disebut dengan Pasamuan Kristen ing Tanah Jawi Wetan yang sekarang kita kenal sebagai GKJW. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahir GKJW. Namun perjalanan GKJW tidak selalu mulus. Pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945 sempat terjadi perpecahan kepemimpinan di tubuh gereja. Syukurnya pada sidang Mojowarno tahun 1946, kedua pihak ini berhasil berdamai dan bersatu kembali. Peristiwa ini menegaskan semangatnya persatuan dalam GKJW. Kemudian pada tahun 1979, nama Gereja Kristen Jawi Wetan ditetapkan secara resmi oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Sampai sekarang GKJW ini dikenal sebagai gereja teritorial di Jawa Timur dengan sistem presbiterial sinodial, yaitu majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung, dan semboyannya yang dipegang sampai hari ini adalah patunggilan Kang Nyawiji yang berarti persekutuan yang menyatu dalam kasih Kristus. Jadi di GKJW sendiri itu ada 3 jam ya pada ibadah, yaitu semuanya pada hari Minggu, yang dimana yang pertama adalah jam 6 pagi, dimana itu ibadahnya memakai bahasa Jawa ya. Kemudian yang kedua ada pada jam 8 pagi, dan yang ketiga ada pada jam 5 sore. Dan di GKJW sendiri itu nama pendetanya adalah Pendeta Ubin Maulana STTSI. Di GKJW, bidang pelayanan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teologi, yang kedua adalah persekutuan, yang ketiga adalah kesaksian, kemudian yang keempat adalah pelayanan cinta kasih, dan yang kelima adalah penata layanan. Nah, di GKJW sendiri juga ada hari raya yang unik yang dinamakan yaitu Unduh-Unduh. Nah, Unduh-Unduh sendiri merupakan tradisi dari petani Jawa
unduh artinya memanen, karena pada zaman dahulu orang Jawa mempunyai kebiasaan selamatan setelah panen sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dan penghargaan pada bumi yang memberi rezeki. Nah, GKJW mengadopsi nilai itu, tapi dalam konteks iman Kristen. Umat membawa hasil bumi ke gereja untuk dipersembahkan sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas berkat panen dan rezeki sepanjang tahun. Kaitannya dengan kearifan lokal, yaitu memuat nilai gotong royong dan solidaritas, kemudian rasa syukur dan harmoni dengan alam, dan ketiga adalah pelestarian budaya. Yang selanjutnya ada peran GKJW Surabaya di masyarakat. GKJW Surabaya memiliki peran yang cukup luas di masyarakat seperti menjalankan pelayanan sosial. Yang pertama yaitu menguatkan jemaat, membantu masyarakat sekitar. Yang kedua menjadi tempat pembinaan iman dan karakter khususnya bagi anak-anak dan remaja. Yang ketiga melestarikan budaya lokal misalnya seperti melalui penggunaan bahasa Jawa dan kegiatan sejarah, sambil tetap relevan dengan masyarakat kota. Dan yang terakhir melalui pendidikan yang dikelola, ikut membangun sumber daya manusia di Surabaya. Baik, lanjut kita akan membahas tentang bagaimana persebaran GKJW di Indonesia. Yang pertama, GKJW itu terdiri atas berbagai rayon. Di sini itu ada 5 rayon wilayah pelayanannya. Yang pertama, ada rayon Blambangan yang terdiri atas 22 gereja. Contohnya itu seperti gereja di Banyuwangi dan juga gereja GKJW di Wonorejo. Kemudian ada rayon kedua yaitu rayon Singosari yang terdiri atas cukup banyak gereja, yaitu 59 cabang gereja GKJW yang terdiri atas contohnya GKJW Malang, Gadang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada rayon Majapahit yang terdiri atas 48 gereja, contohnya seperti GKJW Surabaya, Darmo, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada rayon Kedirian yang terdiri atas 39 cabang gereja GKJW, contohnya seperti GKJW Wonorejo, Kediri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada rayon Mataram yang terdiri atas 13 gereja yang terdiri atas GKJW Madiun dan Magetan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi GKJW itu memiliki banyak sekali gereja yang terdiri atas pembagian wilayah yang berbeda-beda. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang komunitas utama yang ada di GKJW. Ada 3 komunitas utama. Pertama, Komisi Anak dan Remaja. Ini untuk remaja ada bahan tuntunan ibadah remaja yang dipublikasikan dengan tema dan aktivitas khusus yang mendorong kreativitas dalam komunitas gereja. Yang kedua, Komisi Pemuda. Ini fokusnya pada pemuda, pembinaan imam sosial, persekutuan antar pemuda Kristen di jemaat. Yang terakhir adalah Komisi Lansia. Komisi ini biasanya fokus kepada persekutuan, pembinaan, dan aktivitas yang sesuai untuk lansia. Dan kearifan lokal. Nah, di mana hubungan GKJW ini dan kearifan lokal Indonesia itu sangat erat karena GKJW ini mengintegrasikan pewartaan Injil dalam konteks masyarakat Jawa. Nah, di mana GKJW itu mengintegrasikan nilai-nilai dan tradisi-tradisi budaya-budaya lokal yang ada di Jawa seperti lagu-lagu gerejawi dalam atau tata cara liturgi dengan menggunakan bahasa Jawa dan serta ikut serta dalam merayakan upacara-upacara adat keagamaan seperti undu-undu contohnya yang diakulturasi dengan kepercayaan Kristiani. Sehingga dengan demikian GKJW itu bukan hanya seperti institusi keagamaan yang biasa, tetapi juga sebagai wadah pelestarian dan ekspresi bagi orang-orang Jawa dalam mengintegrasikan adat istiadatnya dan dengan iman tanpa menyangkal identitas dan mengintegrasikannya dengan Tuhan. Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW merupakan gereja teritorial di Jawa Timur yang menekankan identitas sebagai gereja gerakan warga dengan struktur organisasi koordinatif, yaitu majelis jemaat, daerah, hingga agung, yang dipimpin secara kolektif oleh warga dan pelayan khusus. Secara teologis, misinya berfokus pada patunggilan Kang Yang Wiji melalui 5 bidang pelayanan utama, yaitu teologi, persekutuan, kesaksian, pelayanan cinta kasih, yaitu diakonia sosial tanpa batas suku agama, dan yang terakhir penata layanan. Melalui komunitas serta program pembinaan anak dan remaja, pertumbuhan iman anak dibina menjadi pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, dan aktif dalam pelayanan gereja maupun masyarakat. Di Surabaya, GKJW berperan luas dalam memperkuat jemaat, pembinaan iman, pendidikan, dan pelestarian budaya lokal Jawa via inkulturasi, seperti bahasa Jawa dalam ibadah dan ritual undu-undu, sehingga menciptakan solidaritas sosial, harmoni antara ajaran Kristen dan tradisi lokal, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat perkotaan. Akhir kata, GKJW bukan hanya institusi keagamaan, tapi juga pelestari kearifan Jawa yang relevan dan inklusif. Sekian dari kami, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.